Bermodalkan semangat yang membara dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Timnas Indonesia kembali menapaki jalan terjal di panggung internasional. Lawan kali ini bukan sembarang lawan, adalah Jepang, negeri matahari terbit yang sepak bolanya sudah menjelma menjadi raksasa Asia. Meski langit tak selalu cerah bagi Garuda, asa tak pernah padam di dada para pejuang merah putih. Dalam laga ini, mereka datang bukan hanya membawa strategi, tetapi juga harapan satu bangsa. Laga leg kedua kontra Jepang menjadi panggung pembuktian bahwa meski badai menghadang, tekad untuk terbang tak pernah surut. Langit seolah mendung sejak daftar susunan pemain diumumkan. Rotasi besar terjadi dalam tubuh Timnas Indonesia. Beberapa nama pilar absen akibat cedera dan akumulasi membuat pelatih harus meracik ulang formasi menjadi 5-4-1. Sebuah formasi bertahan yang menunjukkan kehati-hatian sekaligus keterpaksaan. Emil Audero dipercaya menjaga gawang, menjadi tembok terakhir harapan. 5 benteng pertahanan dipasang rapat. Dean James, Justin Hubner, Jay Edzes yang mengemban ban kapten, Mads Hilgers, dan Kevin Dix. Di lini tengah, 4 gelandang digalang oleh kombinasi tenaga muda dan pengalaman. Beckham Putra, Joey Pelopesi, Tom Hay, dan Yance Sayuri. Di garis depan, satu-satunya tombak harapan adalah Ole Romeni. Sosok yang diharapkan bisa menyusup di antara celah pertahanan Jepang. Sebuah susunan yang menunjukkan bahwa Garuda terbang rendah, tapi tetap bersiap menyergap. Di sisi lain lapangan, Jepang datang dengan kekuatan penuh. Formasi 3-4-2-1 menjadi senjata utama mereka. Formasi ini bukan hanya sekadar angka, tetapi gambaran filosofi sepak bola mereka. Menyerang, mengalir, dan mematikan. Di bawah mistar, Keisuke Osako berdiri tenang, bak samurai penjaga gerbang. 3 bek, Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko, dan Kota Takai menjadi penjaga lini belakang yang siap menggagalkan serangan. Di tengah, 4 gelandang energik, Shunsuke Mito, Kaishu Sano, Wataru Endo, dan Ryoya Morishita menjadi poros utama pergerakan bola. Sementara 2 gelandang serang kreatif, Daichi Kamada dan Takefusa Kubo, bertugas memecah pertahanan dan memberi umpan matang. Di ujung tombak, Shuto Machino, sang predator, siap mencetak gol kapanpun peluang datang. Jepang tak hanya siap bermain, mereka datang untuk menguasai. Peluit awal ditiup, dan sejak saat itu, Jepang langsung menggila. Gelombang demi gelombang serangan mengalir deras ke pertahanan Indonesia. Pada menit ke-15, Daichi Kamada membuka keran gol, menyambar bola liar. Belum sempat Indonesia bernapas, Takefusa Kubo menggandakan keunggulan, membuat skor berubah menjadi 2-0. Musibah tak berhenti di situ. Kevin Dix harus ditarik keluar akibat cedera, digantikan oleh Yakob Sayuri. Namun nasib buruk seolah enggan beranjak. Yakob pun ikut tumbang tak lama kemudian, dan Marcelino Ferdinand masuk menggantikannya.
Derita semakin lengkap ketika menjelang akhir babak pertama, Daichi Kamada kembali mencetak gol, mengukir brace dengan gemilang. Skor 3-0 di akhir paruh pertama menjadi potret kesenjangan yang begitu nyata. Garuda seolah terbang tanpa arah, dihantam angin kencang dari tim Samurai. Babak kedua dimulai, tapi bukan dengan harapan, melainkan kekhawatiran. Pelatih mencoba menyegarkan lini tengah, Ricky Kambuaya masuk menggantikan Beckham Putra. Jepang merespons dengan mengganti Kamada dengan Keito Nakamura. Tapi ritme mereka tak berubah. Cepat, terorganisir, dan mematikan. Menit ke-55, Ryoya Morishita menambah luka dengan gol keempat. Tiga menit berselang, Shuto Machino mencetak gol kelima dengan penyelesaian klinis. Indonesia mencoba kembali merombak barisan. Shane Patinama menggantikan Dean James. Stefano Lillipali masuk menggantikan Joey Pelupesi. Harapan pun kembali disulut, tapi tak berbuah. Jepang bahkan mengganti hampir seluruh lini serang mereka. Kodai Sano, Ryunosuke Sato, Mao Hosoya, dan Kota Tawaratsumida masuk satu persatu, segar dan penuh tenaga. Puncaknya di menit ke-80, Mao Hosoya melesakkan gol ke-6. Skor 6-0 tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Laga ini seakan menunjukkan jurang besar yang masih harus dijembatani Timnas Indonesia. Luka lama kembali menganga. Setelah kekalahan 4-0 di leg pertama yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, kini Indonesia kembali dihajar lebih telak, 6-0 di kandang Jepang. Total agregat 10-0 menjadi angka yang menyakitkan, bukan hanya bagi pemain, tapi juga pendukung setia Garuda. Kekalahan ini bukan hanya soal skor, tapi soal refleksi, bahwa masih banyak yang harus dibenahi, mulai dari taktik, mental, hingga kedalaman skuad. Jepang menunjukkan levelnya sebagai salah satu tim terbaik Asia. Sementara Indonesia harus menerima kenyataan pahit bahwa mimpi besar harus dibayar mahal dengan kerja keras, bukan sekadar semangat. Ini bukan akhir segalanya, tetapi cambuk keras bahwa jalan menuju puncak masih panjang dan penuh rintangan. Laga kontra Jepang menjadi pelajaran yang menyakitkan namun berharga bagi Timnas Indonesia. Meski datang dengan kepercayaan diri dan semangat juang, Garuda belum mampu menandingi kekuatan samurai Jepang yang begitu disiplin dan tajam. Kekalahan agregat 10-0 menjadi catatan sejarah pahit yang tak boleh dilupakan begitu saja. Namun seperti pepatah lama, tak ada pelaut tangguh lahir dari laut yang tenang. Semoga kekalahan ini menjadi titik balik untuk bangkit dan memperbaiki diri. Garuda mungkin jatuh, tapi ia akan terbang lagi, lebih tinggi dan lebih kuat.